Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Sony ya guys ya. Oke guys, kali ini saya akan ajak kalian untuk mereview makam keramat yang ada di Godog ya. Selamat datang di situs makam Godog ya guys ya. Ini adalah parkiran ya, terminal parkiran untuk ke makam Godog ya guys ya. Seperti yang pernah saya vlog sebelumnya ya guys ya, bahwa di makam Godog ini ada beberapa makam yang dikeramatkan. Namun waktu itu vlogan saya tidak men-shoot video tentang makam-makamnya. Oke, kali ini saya akan ajak kalian untuk mereview ya makam-makam tersebut ya guys ya. Ikutin ya guys ya. Saya akan ajak kalian untuk melihat langsung makam-makam yang ada di situ ya. Ada makam Prabu Kian Santang dan makam-makam yang dikeramatkan di atas. Oke, ikutin ya guys. Oke guys, kali ini saya akan ajak kalian ya untuk mendaki puncak Gunung Godog itu dari arah yang berlawanan dari vlogan saya sebelumnya guys ya. Waktu itu vlogan saya langsung dari makam Raden Kian Santang. Kalau sekarang kita akan naik ke puncak Gunung Godog itu lewat bawahnya ya. Dari bawah, dari makam yang pertama itu baru naik ke atas ya. Oke guys, kita sudah sampai di tangga yang akan kita daki ya. Ini tangga ini adalah tangga yang berlawanan ya, waktu vlogan saya sebelumnya ya. Kita akan menaiki tangga ini ya guys ya, bersama pasukan sorban hijau guys. Ikutin ya guys. Ini adalah perjalanan ziarah kita ke Gunung Godog ini yang kedua kali ya guys ya, bersama sorban hijau ya. Walaupun mungkin formasinya agak berubah, ini agak lebih banyak ya, lebih banyak anggota jamaah sorban hijau yang ikut berziarah ke sini ya. Ini kita dituntun oleh juru kunci nih guys ya. Kita akan menyambangi makam-makam keramat yang ada di sini. Nah, ini adalah makam yang pertama ya guys ya. Oke guys, sudah sampai di makam yang pertama ya guys ya. Ini urutan makam ketika naik dari tangga yang berlawanan waktu kita pernah kesini ya guys ya. Ini urutan makam yang pertama, makam Sembah Kandang Herang guys ya. Kita ngantri dulu ya guys ya, ngantri untuk meminta izin agar bisa shoot video ke dalam dan untuk berziarah ya, mendoakan makam Sembah Kandang Herang ini langsung ke dalam ya guys ya. Sekalian kita shoot video kondisi makam ya yang berada di bangunan ini ya. Nah, ini bapak-bapak yang suka keciduk, suka selfie ya guys ya. Bapak Michael Balak. Nah, kebetulan itu dia akur guys sama orang tuanya. Seperti pinang di belah kampak ya guys ya. Ini wajah-wajah jamaah sorban hijau ya yang sedang menunggu antrian ya untuk bisa masuk ya, menunggu izin. Nah, ini dia, ini anggota baru nih guys ya. Ini banyak jamaah-jamaah sorban hijau yang baru ya, yang ingin ikut ke sini ya guys ya. Sepertinya kita sudah siap nih guys ya. Kita masuk ya guys ya. Kita sudah dipersilahkan masuk ya, udah bisa masuk untuk berziarah ke makom Sembah ya Kandang Herang ya. Sudah mendapatkan izin ya, dibantu oleh juru kunci ya untuk mendoakan ya, bertawasul, berziarah dan bertahlil tahmid ya di dalam bangunan ini ya guys ya. Ini tampak dalam bangunan ya guys ya. Ini tampak makam ya yang ada di bangunan tadi ya. Ini sangat sempit ya guys ya. Jadi kita tidak bisa berbarengan ya. Seperti ini kondisinya ya, sangat sempit sekali. Kalau kita bawa rombongan banyak ini tidak muat ya guys ya. Jadi kita bergiliran ya untuk mendoakan makam Sembah Kandang Herang ini ya guys ya.
Setelah ini kita akan ke atas lagi untuk berziarah lagi di makam-makam keramat yang lainnya guys ya. Masih ada 4 tempat lagi makam keramat di sini ya, seperti yang pernah saya vlog sebelumnya ya, di vlogan saya. Namun sekarang saya bawa rombongan sorban hijau ini agak lebih banyak dari sebelumnya ya. Sebetulnya kalau anggota sorban hijau ini mau ikut semua ya, mungkin akan banyak sekali orangnya ya, bisa jadi 1 bis ya. Namun ini hanya orang-orang yang terpilih aja ya yang bisa berangkat ya, yang karena kondisinya jaraknya jauh ya. Jadi kita menyesuaikan saja ya yang bisa ikut ya. Nah ini dia makam kedua ya, makam kedua yang kita sambangi, dan sepertinya makam ini juga cukup sempit ya guys ya. Makanya kita mendoakan ahli kubur makam ini dari luar saja ya, kita kirimin doa karena kondisi makam ini juga tidak menampung jamaah ya. Jadi kita doakan makam ini dari luar ya guys ya. Di sini ada nah, tanpa kita lihat makamnya tidak berbeda dengan makam yang tadi ya. Di situ ada kelambu berwarna hijau ya guys ya. Makam Sembah Dalem Syekh Dora ya. Kita tidak berlama-lama di makam ini ya guys ya. Kita akan lanjut ke makam berikutnya ya. Untuk menyingkat waktu pastinya ya, kita akan langsung ke makam yang lainnya ya guys ya. Oke guys, kita baru melewati 2 makam ya guys ya. Kalau tidak salah di atas masih ada 3 tempat makam lagi ya yang akan kita sambangin ya guys ya. Ikuti terus ya guys ya. Guys, tangganya agak curam lagi guys ya. Sebetulnya ini cukup lumayan juga, kita naik dari sini. Ini tangganya ya, lumayan menguras tenaga. Suasana sejuk banget ya guys ya, karena banyak pohon beringin yang besar-besar. Nah ini kita ketemu makam yang ketiga guys ya. Ini dia makam yang ketiga ya guys ya, makam Sembah Dalem Kuwu Kandang Sakti ya. Di makam ini juga kita tidak bisa masuk ya, karena makamnya sepertinya terlalu sempit juga ya guys ya, tidak menampung. Jadi kita hanya mendoakan dari luar saja ya guys ya, mendoakan ahli makom ini dari luar saja ya. Dan kita juga tidak berlama-lama di makom ini ya, kita akan lanjut terus ke makam selanjutnya ya guys ya. Nanti kita akan masuk. Nah ini dia makam yang keempat, makam Sembah Dalem Pagerjaya ya guys ya. Di sini nanti kita akan berdoa juga ya, tergantung juru kuncinya nanti yang akan mengarahkan kita bisa masuk atau tidak ya di makam ini. Tapi sepertinya kita bisa masuk nih guys ya di makam ini ya. Kita bisa shoot kondisi di makam ini ya guys ya. Nah seperti ini keadaannya ya, makamnya tidak beda dengan yang tadi ya guys ya. Ini memakai kelambu juga, namun itu tadi kelambunya warna putih ya guys ya. Itu makam Sembah Dalem Pagerjaya ya. Kondisinya seperti ini guys ya. Ini agak luas juga sebetulnya makamnya ya. Jadi kita bergantian berziarah di sini ya, walaupun tidak menampung semuanya ya. Ada karpetnya juga
juga tadi kita lihat ya, karpet berwarna hijau. Ya, ini suasananya sangat asri ya guys ya. Di sini banyak pohon beringin yang besar-besar ya, cukup teduh dan asri tempatnya ya. Sangat segar ya, pastinya banyak oksigennya guys ya. Setelah ini kita akan langsung ke puncak Gunung Godog ya guys ya. Kita akan berziarah ke makam Prabu Kian Santang ya, yang berada di puncak Gunung Godog ini ya guys ya. Oke guys, itu tampak kita lihat itu ada orang utan ya guys ya. Di sini masih banyak monyetnya guys ya. Di atas banyak bergelantungan ya, monyet-monyet ya, orang utan. Ngeri juga kalau sampai kecakar ya guys ya. Kalau sampai kita kekejar, makanya kita langsung kabur nih. Dan ini adalah pendakian kita terakhir ya guys ya. Ini pendakian yang cukup curam ya. Nanti ini kita akan langsung sampai ke makam Prabu Kian Santang ya. Nanti pendakian ini akan bertemu dengan tangga-tangga yang curam juga waktu pelogan kita yang pertama ya. Di sini akan bertemu ya, tangga-tangga ini, anak tangga ini bertemu dengan jalan yang berlawanan ya guys ya, dari arah yang pernah kita vlog pertama ya, dari arah belakang sana ya. Nah ini dia guys ya, ini adalah tangga-tangga, anak-anak tangga yang berlawanan arah ya, waktu vlogan saya pertama ke makam ini juga ya guys ya. Nah ini dia guys ya, kita sudah sampai di puncak Gunung Godog ya guys ya. Ini adalah pos ya, tempat beristirahat para peziarah, dan ini ada para peziarah dari daerah lain juga ya guys ya. Ya ini selfie guys. Pada bergaya aja guys ya. Kita akan berunding dulu nih guys ya, sebelum kita masuk ya untuk berziarah ke makam Prabu Kian Santang ya guys ya. Ikutin terus ya guys ya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe ya, untuk like, komen, dan subscribe-nya agar saya semakin semangat untuk share video-video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya guys ya. Nah ini ada pos untuk mendaftar tamu yang masuk ya, berziarah, dan ini adalah gerbang ya, gerbang untuk memasuki wilayah ya makam Prabu Kian Santang ya guys ya. Di sini ada tertulis ya, makam keramat Godog Garut ya, Waliullah ya, Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang ya guys ya. Nanti akan saya ceritakan ya guys ya, sejarahnya kenapa Prabu Kian Santang itu disebut juga sebagai Syekh Sunan Rohmat Suci ya guys ya. Karena sekarang kita akan bersiap untuk berziarah ya guys ya. Kita bersiap untuk melakukan ziarah ke makam Prabu Kian Santang ya guys ya. Namun sebelumnya kita akan mengambil gambar dulu ya, untuk mendokumentasikan perjalanan kita ini ya guys ya, bersama rombongan sorban hijau ya. Pastinya ya selalu kita akan dokumentasikan untuk kenang-kenangan ya guys ya. Sorban hijau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini dia guys ya, kita sudah memasuki makom Waliullah Syekh Sunan Rohmat Suci atau Prabu Kian Santang ya guys ya. Tadi saya sudah berjanji kenapa Prabu Kian Santang itu disebut juga sebagai Syekh Sunan Rohmat Suci ya guys ya. Karena memang beliau hijrah dari kerajaan Pajajaran ya ke Gunung Godog ini ya, menyebarkan agama Islam ya guys ya. Beliau bertafakur dan bermunajat kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah di Gunung Godog ini ya guys ya. Dan beliau adalah salah satu pejuang ya, penyebar agama Islam di daerah Godog ini ya. Dan nama lain beliau di Gunung Godog ini yaitu adalah Sunan Rohmat Suci ya guys ya. Dan ini adalah tempat-tempat
yang disediakan untuk para peziarah ya guys ya. Ini di sekeliling makam Prabu Kian Santang ya. Ini banyak para peziarah yang sedang berziarah juga ya. Ini bukan rombongan kami ya guys ya. Nah ini dia diputari tempat ya, tempat-tempat untuk melakukan ziarah ya guys ya. Ini tampak bangunan dari dalam ya. Ini hujan ya guys ya, alhamdulillah ya. Dan ini adalah tempat ya, di sini ada tempat penyimpanan benda pusaka ya, benda pusaka Prabu Kian Santang ya. Nah ini dia guys ya, ini namanya Kandaga ya, atau tempat penyimpanan pusaka makam Godog ya. Ini pusaka-pusaka Prabu Kian Santang ya, mulai dari pusaka yang beliau bawa dari kerajaan Pajajaran ya. Namun ini karena kondisinya gelap ya guys ya, jadi tidak jelas ya, tidak begitu jelas. Dan pusaka-pusaka ini setiap setahun sekali, setiap bulan Maulid kalau tidak salah dikeluarkan ya. Itu tadi ada tasbih dan gundukan tanah ya. Gundukan tanah itu memiliki cerita bahwa zaman dulunya tanah itu dibawa-bawa oleh Prabu Kian Santang ya, karena sebelumnya beliau mencari tempat untuk bertafakur dan bermunajat kepada Allah. Dan disinilah tempatnya ya, tanah itu bergetar. Jadi sehingga Prabu Kian Santang bermunajat dan bertafakur kepada Allah di Gunung Godog ini ya guys ya. Beliau menyebarkan agama Islam ya di daerah sini ya, sehingga beliau dikenal dengan Sunan Rahmat Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Jika kita simpulkan ya guys ya, antara tempat-tempat ziarah yang kita sambangi ya, yaitu daerah Cirebon, daerah Banten ya, Karawang dan Bogor, itu semua adalah memiliki keterkaitan keluarga ya, dimana Sunan Gunung Jati adalah keponakan daripada Prabu Kian Santang ya, sedangkan Sultan Maulana Hasanuddin yang ada di Banten itu adalah anak daripada Sunan Gunung Jati. Dan makam-makam yang kita ziarahi di Bogor juga adalah masih keluarga daripada Prabu Kian Santang. Juga makam Syekh Qurratul Ain ya yang ada di Karawang juga memiliki keterikatan ya, hubungan dengan makam-makam wali Allah yang kita sambangi semua ya guys ya. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang selalu menonton ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan memberikan informasi yang positif untuk kalian ya guys ya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel kami ini ya. Mudah-mudahan channel kami ini bisa terus berkembang ya, dan share video-video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya guys ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini hujan berkah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.